Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari kedua kami di Purwokerto. Pagi ini kami mau sarapan, yuk. Kita sarapan ini jam berapa ini? Kita sarapan ini jam kerupuk legender. Yuk, yuk. Selamat pagi. Kamar berapa Mas lupa? Iya. Iya. Mau cari tempat duduk dulu? Yang putar dulu makanannya ada apa aja? Ada jamu. Setengah 9 lebih, jam 9 kurang. Setelah sarapan ini nanti jam 9 kami punya janji temu dengan salah seorang teman yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Di situ kami mau belajar dari nol. Saya belum tahu apa-apa, blank, masih blank. Ini ilmu baru yang mau saya pelajari dari teman saya. Untuk apa? Nah, bidang yang mau saya pelajari ini adalah salah satu bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi saya mau belajar itu. Corporate finansial. Ya, bahasa profesional yang agak kerennya apa Mas? Corporate finansial. Corporate financial management. Corporate financial management. Semoga ilmunya nanti bisa saya serap dengan baik ya. Kenapa mau belajar itu? Kenapa Mas? Kenapa saya mau belajar itu? Kita aja Pak Direktur. Saya kan karyawan magang ini. Ya harus ada passion lah. Cuma kerja disuruh ngangkat. Gimana? Kenapa Mas? Karena tuntutan. Apa? Kenapa ayo? Apa jawabannya? Urgensinya? Urgensinya supaya saya bisa mengelola aset perusahaan dengan baik dan benar. Sesuai dengan ide-ide yang berlaku. Kan biasanya kalau bahasakan gitu. Sesuai dengan standar peraturan pemerintah. Oh iya. Matur suwun. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sesuai dengan standar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu.
bilang Ibu Siti ini apa? Apa? Ini Maksudnya udah mulai. belum, Oh, ini belum. baru ini Ya, konsultan. ini gini ya, aku jadi sebelum ngasih materi aku mau kasih tahu backgroundnya aku ya, karena kan kita Nanti aja sebagai di situ berapa, Bu? nanti Iya, Bu, Ya sebentar, Bu. wis. Maksudnya aku ngomongnya ini saya ini Oh, punya janji iya, temu dengan siapa? Seorang apa? seorang Presiden apa? atau seorang ibu Ya. menteri atau apa? Aku berarti tenaga ahli di bidang perpajakan berarti ya. Soalnya kalau dibilang konsultan, aku masih nggak mau. Oh gitu. Karena aku istilahnya sekarang ya masih cari ilmu ya gitu. Kalau konsultan kan ya walaupun aku udah punya Oke. banyak klien gitu, tapi aku nggak mau. Track recordnya udah panjang ya? Iya, mungkin bisa dibilang tenaga ahli atau freelancer ya bisa di bidang perpajakan gitu. Freelancer tenaga. Iya, Tenaga ahli ya? tenaga ahli Semacam perpajakan Tenaga ahli profesional. profesional Tenaga ahli apa, Bu? perpajakan. Iya. Udah di sini udah gitu. Serahkan aja pada ahlinya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Rika Yuni Astuti di channel Riko Rika dan Riko. Di sini saya bersama dengan Mas Riko yang selalu berada di balik layar, tidak mau tampil di depan. Dan kali ini kami punya kegiatan atau agenda bisnis trip kami. Punya janji temu dengan Bu Siti Masito. Sebenarnya beliau ini adalah teman sekolah, betul? Betul. Teman sekolah. Perlu kita sampaikan sekolah di mana? Iya betul. Perlu ya. Oke. Jadi kami ini, saya nggak kelihatan Bapak. Nggak kelihatan Pak. Saya cuma kelihatan bahunya Pak. Tadi udah di setting tuh. Jadi sebenarnya kami Kira-kira biar itu nggak kelihatan gendut gimana? Satu alma mater. Satu alma mater ya. Satu alma mater. Saya ini dulu juga merantau di Purwokerto ini 3 tahun ya Bu. Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Telekomunikasi SMK Telkom. Boleh gitu ya? Ya boleh. Boleh SMK Telkom. Sandi Putra Purwokerto. Betul, SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto. Nah, salah satu alumnusnya ini ada yang berhasil menjadi sosok yang hebat sih. Ya belum. Yaitu Bu Siti Masito. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Jadi Bu Siti Masito ini seorang tenaga ahli perpajakan. Ya betul. Ya, gitu. Boleh Ibu sampaikan sedikit mengenai backgroundnya? Kan yang tadi mau diceritakan itu. Aduh, aku sunyi. Sedikit aja nggak apa-apa. Sedikit aja. Nggak Aku usah maunya wajah. banyak gimana? Oh iya boleh. Wajahnya ini kok jadi kayak talk show ini beneran ini. Kayaknya udah profesional banget ini. Hai teman-teman semua, iya alhamdulillah pagi ini saya bisa ketemu sama teman lama ya. My bestie. My bestie in In. STM Telkom Sandi Putra Purwokerto. Ya. Hari ini jauh-jauh, ya kemarin ya, jauh-jauh dari Magelang mau berguru ya, ya sama-sama belajar masalah pajak di sini. Karena beliau, alhamdulillah ternyata ada membangun sebuah perusahaan ya. Amin. Insyaallah doain ya Bu Siti. Iya. Tadi di awal beliau menyampaikan saya seorang tenaga ahli di bidang perpajakan. Intinya dulu saya merintis karir itu dari nol, ya kan, dari nol. Begitu kita lulus STM dulu, kan kita masuk di STM Telkom niatnya untuk bekerja ya setelah lulus. Setelah lulus bekerja. Nah, jadi saya tidak langsung menjadi iya benar. Ini di mana sih? Di sini aja kan. Enggak apa-apa bisa. Gitu kan? Iya. Agak Ini ya. Enggak harus ya. Soalnya aku YouTuber tapi belum pernah. santai editannya saya. Ada pakai kayak Enggak usah gini. malu. Dulu pakainya mic yang kecil ini. Ya, jadi dulu sorry diterima. Kayaknya aku tadi nyobain. Iya, di mana sih waktu itu? Iya. Loh ini. Nih.
Di mana enaknya? Ini udah, Apa dipegang aja kali? jangan. Nanti kamu malah jadi mikir mik barang. Ya ora apa-apa tau kayak yang ini loh. Ya iya malah mikir mik kan. Nanti nggak jadi pegang spidol. Udah gini nggak apa-apa kok. Gini, nggak apa-apa kan? Nah, ini kalau ketutup ini gini kan. Oh iya Gini, iya. gitu Iya suaranya. suaranya ya. Aduh, makanya jadi Sumuk ya. iya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kayak gini. Kurang ke situ. Oh, enggak apa-apa. Udah pas kan? Aku juga di Mana kayak gini? Iya. Ya ribetnya kayak gitu. Maaf ya. Oke, lanjut Bu Siti tadi Iya. sampai apa? Ya karena kita mau belajar pajak, jadi kan teman-teman di sini juga harus tahu ya background saya gimana. Betul. Intinya dulu karena kita sekolah di STM Telkom, kita pengennya begitu lulus langsung kerja. Nah, tapi istilahnya namanya cita-cita kan tidak langsung ya kan. Jadi saya melalui beberapa proses gitu loh, yang istilahnya itu benar-benar mulai dari nol. Saya begitu lulus pernah jadi seorang sales, ya kan, sales. Dulu kalau mungkin di sana ada juga ya yang door to door kayak pakai baju seragam warna biru. Maaf Bu Siti, tapi sales apa ini? Iya, ini saya Sales pajak? Enggak, ini saya lagi ceritain dulu. Iya. Sales pajak atau sales Bukan. Oh, bukan ya? Iya, Oke, maksudnya oke, saya oke. lagi cerita dari nol. Oh, iya, oke, dari oke. nolnya Oke, itu menarik ini. sales, Oke. sales. Yang Pak kali di sana mungkin ada ya. Pakai seragam warna biru itu sales LPG sebenarnya. Oh, Teman-teman iya. tahu ya, kamu kan mungkin ada produknya ya, regulator. Oh, gitu. Nah, itu. Jadi dari situ kemudian saya sama temen-temen pernah juga jadi buruh pabrik di Semarang, ya kan. Oh, iya. Ya. Lanjut Bu Siti. Setelah itu saya pikir kalau saya seperti ini terus saya nggak akan berkembang. Jadi ketika jadi buruh pabrik itu saya pikir saya harus lanjut. Jadi setelah itu saya tetap sambil bekerja, saya lanjut sekolah di kuliah di Undip. Tapi saya ambilnya sastra Inggris gitu. Sastra Inggris. Tapi saya bekerja itu dari buruh, saya kemudian gimana caranya biar bisa memasuki suatu perusahaan. Iya. Jadi setelah dari buruh, saya ikut saudara di CV. Waktu itu CV. saya jadi admin dan keuangannya gitu. Oke. Dengan gaji pas itu masih kecil lah ya, berapa ratus ribu gitu Oke, kan. apalagi zaman dulu ya. Nah setelah itu sambil nyambi kuliah saya cari-cari lagi. Istilahnya saya nggak mau stuck di situ gitu kan. Di satu Saya titik. saya gimana caranya supaya tambah lagi pengalaman kerjanya. Nah setelah dari situ saya cari kerja, saya dapat di CV. Namanya mungkin masih inget bos saya ya, CV Surya Teknik. Itu bidang di apa itu? di Semarang. Dia bidangnya pengadaan barang dan jasa Oke. di Rumah Sakit Karyadi. Oh, rumah sakit. Tapi ternyata itu tuh grup. Jadi saya bekerja itu pas itu lowongannya sebagai sekretaris. Saya jadi sekretaris, di situ ada 5 orang direktur. 5 orang. Jadi saya kerjanya ya sekretaris masing-masing direktur tersebut. Oke. Direktur ini butuhnya apa, direktur butuh apa, terutama masalah surat menyurat gitu kan. Yang namanya direktur kan itu biasanya ada surat penawaran gitu kan, proposal, terus nanti ada surat apa-apa segala macem. Nah, saya ibaratnya melayani 5 orang direktur itu. Di samping saya ada juga yang pegang admin keuangan dan pajak. Itu namanya Mbak Nur ya mungkin. Iya mungkin ini ya. Nah ternyata si bosnya itu satu orang itu nyari pegawai itu dulu untuk dijadikan istri. Oh gitu. Dijadikan istri. Bu Siti ini mau jadi kandidat nih. Nah tadinya mungkin jadi kandidat, tapi sebenarnya itu ya yang diseleksi kan banyak banget. Ya ratusan orang lah ya. Yang diterima itu ada satu orang namanya Mbak Citra. Dia yang diterima, saya nggak diterima. Oh gitu. Tapi
terus beliau berapa hari itu keluar gitu kan, terus saya Masuk, saya dipanggil, menggantikan, iya. Gitu. Nah, karena beliau carinya istri, karena tadi mungkin nggak jadi ya yang kandidat Citra, awal, ya. iya. Nah, akhirnya beliau menikah sama yang bagian admin keuangan Yang mencarikan dan pajak. tadi. Iya, itu tadi yang sama Mbak Nur gitu loh. Nah, karena yang Mbak Nur ini dinikahin oleh si bosnya, ya otomatis saya merangkap. Oh gitu, merangkap pekerjaan Mbak Nurnya ya. Iya, karena saya pikir ya saya juga perlu nih belajar nih, apalagi Oke lah, pajak gitu ya. iya gitu. Tapi saya belum bisa pajak kan, saya paling diajarin oleh Mbak Nur itu kan. Nah, setelah itu ini saya kayak rasanya kurang, jadi saya belajar pajak. Kalau di pajak itu belajar namanya brevet ya. Brevet ini modulnya masih ada. Aduh, setebel ini Ya nggak tebal juga sih kalau menurut saya, karena ini langsung prakteknya juga gitu loh. Ini ada alamatnya juga, Tax Training Center ini di Semarang gitu. Ini saya nggak lagi ngendorse atau apa ya. Tapi ini saya bicara pengalaman ya kan. Saya belajar pajak di sini. Yang mana namanya belajar pajak, katanya Mbak Nur nih, ini susah loh Mbak, ini dan lain sebagainya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya ketemu seorang guru ya, berarti tutor gitu kan di sini, namanya Pak Abdul Syukur. Beliau itu mengajari pajak itu saya langsung bisa lah ibaratnya gitu loh. Berarti kan saya pikir beliau metodenya bagus gitu loh. Ya jadi tidak yang ribet-ribet tapi mengena gitu. Nah, dari sini alhamdulillah saya sedikit banyak belajar pajak dan alhamdulillah bisa gitu loh. berkembang gitu. Itu kurang lebih di tahun 2006. 2006. Berarti sudah berapa tahun? Berapa tahun? 16 tahun yang lalu. Lama sekali. 16 Iya, tahun. betul. Nah, ini 2022. 2022. Iya, 16. Nah, berarti kurang lebih saya pegang pajak kurang lebih 16 Iya, tahun juga. sepanjang itu gitu, ya. Sepanjang itu. Ibaratnya Udah matang lah. iya, dari yang benar-benar pajak manual ya. Manual sampai sekarang saya rasakan reformasi di bidang perpajakan online dan lain sebagainya. Saya rasa ini teknologi bagus gitu ya. banget kayak gitu kan, karena saya mengalami benar-benar dari yang zaman dulu manual gitu. Dari zaman PPN yang istilahnya faktur Ngitungnya itu pakai kalkulator gitu ya. iya, dan terutama masalah pelaporan dan formulir seperti itu. Formulirnya Antri itu panjang iya. gitu-gitu ya, Bu. Nanti juga masuk di materi masalah itu gitu kan, masalah istilahnya reformasi di perpajakan gitu. Nanti saya sedikit banyak kasih tahu kayak gitu. Diulas. Ya. Jadi Bu Siti ini berarti dengan track record 16 tahun, Iya. kliennya pasti juga udah kelas kakap ya. Nah, jadi itu kan saya pengalaman kerja yang langsung di perusahaan gitu kan. Jadi entah kenapa saya dari dulu tuh udah visioner ya, maksudnya saya tuh udah saya ini nanti pengennya kayak gini nih kayak gitu kan. Tapi otomatis nggak langsung kan. Iya. Saya Jejaknya ikutin itu, dari alur dari bawah, karena saya pun ini saya perlu belajar dari nol nih kayak gitu loh, yang langsung di perusahaannya. Karena saya kedepannya saya pengen nih saya bisa ahli di bidang ini, yang istilahnya saya bisa tahu tapi terjun langsung. Karena apa? Konsultan pajak atau mungkin tenaga perpajakan yang lain belum tentu sama seperti saya, belum tentu mereka mengalami benar-benar terjun langsung di perusahaannya. Oh gitu. Iya kan, gitu. Dan saya pun tadi pernah di CV apa itu pun berbagai macam bidang. Jadi saya, berarti aplikasinya saya yang namanya usaha kan banyak banget bidangnya. Iya. Ya saya alhamdulillah bisa pernah di usaha ini, maksudnya usaha produk, ini itu dan lain ya. sebagainya, ragamnya banyak. Iya begitu. Nah itu pas dulu di Semarang. Setelah itu kan saya pindah ke Purwokerto. Nah pas pindah ke Purwokerto itulah saya ikut konsultan pajak kayak gitu. Jadi adminnya juga. Oh, jadi kayak konsultan pajak, memang perusahaan itu usahanya di bidang itu gitu ya? Iya, jadi memang ada ya tenaga-tenaga ahli gitu loh di bidang perpajakan yang dia tuh memang membuka usahanya itu ya
sebagai konsultan pajak gitu loh, yang dia tuh punya klien-klien Kliennya gitu. banyak. Nah, saya pindah ke Purwokerto itu mengurusi apa istilahnya ya langsung ikut konsultan pajak itu gitu loh, karena gitu. yang dilalahnya itu kan temannya suami saya kayak gitu. Jadi saya ikut, saya jadi admin perpajakannya, tapi di situ pun saya apa namanya bukan terus saya pengennya jadi admin terus gitu kan. Saya harus suatu saat jadi seperti beliau kayak Iya. gitu loh. Jadi Punya bendera sendiri gitu iya ya. betul ya kan? Amin. Iya. Sudah terrealisasi, tercapai. Iya, sudah terrealisasi. Jadi saya di situ paling 1 tahun. Setelah itu saya belajar sama beliau. Alhamdulillah beliau pun mau Support ya mengajari dan support sampai sekarang pun saya masih berhubungan baik sama beliau. Kalau ada apa-apa pun konsultasi juga sama beliau. Saya membuka sendiri dengan cara saya ngiklan di koran. Yang iklan di kolam. Iya, nah ngiklan di koran itu jasa pajak sama untuk pengurusan perizinan perusahaan seperti SIUP TDP, ya kan, akta perusahaan gitu loh. Nah dari situ banyak yang menghubungi dan lain sebagainya. Akhirnya ya saya dari situlah saya dapat klien-klien gitu. Klien sendiri gitu Iya, ya. klien sendiri. Termasuk yang di Purbalingga ini ternyata GM Koreanya itu setiap hari baca koran. Baca koran. Nah dari baca koran itu dia langsung hubungi saya gitu. Oh gitu. Jadi saya dihubungi, mereka cari manajer katanya, manajer akuntansi. Akuntansi. Nah ya karena pas itu ya saya termasuknya kan merintis, pas itu belum pada posisi itu bagi saya. Jadi saya ditawari manajer ya saya mau ya Ambil gitu ya. ambil. Tapi mereka pun tahu kalau saya punya klien-klien. Bisnis itu. Iya, jadi istilahnya saya di sana, tapi saya pun masih punya klien-klien. Masih menggeluti Iya. bidang bisnisnya sendiri gitu Iya, ya. Jadi side seperti job-nya itu. banyak ini. Iya, Menjadi seperti general itu. manager di akuntansi. Bukan di sebuah general perusahaan. manager. Oh manager, Iya, manager, terus freelancer juga Freelancer. yang punya kliennya sendiri gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu, ini usaha freelancernya yang Pekerjaannya punya klien sendiri itu Bisa perusahaan saja. Bu Siti, benderanya apa namanya? Itu nggak pakai bendera ya, nggak jadi pakai. ya tadi yang dari Personal aja iya gitu. personal aja, karena tadi saya ngiklan di koran ya gitu kan. Terus rata-rata gini, misalkan pengusaha Chinese ya di sini hubungi saya, begitu beliau cocok ya otomatis langsung getok tular gitu loh Oh iya. dengan teman-temannya. Jadi selain beliau ya nanti beliau ngubungi temannya nih suruh ini gitu. Tapi ngurus secara personal gitu ya, nggak pakai perusahaan iya, gitu ya. nggak pakai gitu. Kalau perusahaan saya paling ya itu CV, saya ada CV, tapi kan itu untuk usaha yang yang lain. lain, bidang yang lain gitu, kontraktor yang tower gitu loh. Tapi kalau untuk perpajakan ini ya karena saya freelancer ya, jadi bukan istilahnya punya bendera, tapi saya otomatis jadi direkrut langsung. jadi pegawainya gitu loh. Timnya ya. Jadi tenaga Tim ahlinya gitu ya. situ kayak Jadi gitu. tim. Gitu. Mirip dengan itu Iya. gitu. Iya Mirip dengan kan, itu. mirip ya. Cuma beda bidang gitu, beda bidang gitu kan. Ya kan. Sudah cukup atau Ya, masih cukup, ada cukup. cerita? Udah. Oke, Nah, jadi gitu itu aja. tadi sekilas cerita dan sejarah Bu Siti sampai mencapai di titik ini ya. Beliau sangat struggle, wanita-wanita hebat. Oh, saya alhamdulillah sekali punya teman-teman yang seperti beliau itu. Jadi ceritanya saya ini mau belajar sama Bu Siti ngangsu kawruh, mau ngangsu kawruh tentang pajak. Saya ini seperti anak TK ya Bu, dari TK PAUD ya Bu, belum punya ilmunya apa-apa Bu. Iya. Ya, saya mau belajar sama Ibu. Iya betul. Ini karena mandat dari Bapak Riko Agung Firmansyah selaku direktur untuk belajar mengelola supaya bisa mengelola aset perusahaan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Semoga ilmunya ini nanti saya bisa menyerap dengan baik dan bisa berkah barokah ke depannya, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku bisnis yang jujur, amanah dan kredibel gitu ya. Iya betul. Ya, oke. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Kenapa? Oh gitu.
Yuk yang lagi semangat merintis usaha, Iya. semangat, struggle, jangan putus asa. Insya Allah pasti Allah bukakan jalan untuk orang-orang yang mau berjuang, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Ayo berdoa dulu Bapak pimpin doa. Amin.